Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat-sahabatku sekalian, Allah yang Maha mengatur segalanya. Mudah-mudahan kebersamaan kita kali ini walaupun dalam segala hal yang sepertinya dibatasi, tetapi Allah melapangkan lewat adanya teknologi seperti ini mudah-mudahan menambah keberkahan. Hari ini sudah bersama kita Ustadz Haikal. Apa sih panjangannya, Ustadz? Haikal Hasan, A. Enggak ada lagi. Itu mau udah tahu. Yang lainnya ada lagi enggak? Ahmad Haikal Hasan Umar Baras. Oh, kan keluar juga akhirnya. Jadi nama aslinya tuh Ahmad Haikal Hasan Umar Baras. Umar Baras. Alhamdulillah. Ustadz, makasih kali ini kita bicaranya yang ringan-ringan aja ya. Jangan bicara politik, jangan bicara yang menegangkan. Sebab Ustadz kan ganas, sirsak, lalu mangga dan sebagainya. Ya, siap. Baik Ustadz. Alhamdulillah, jadi terima kasih atas kehadirannya. Ustadz usia berapa sekarang? Saya kelahiran 69, A. 69, wah beda 7 tahun lah sama A ya, nggak bisa nyusul. Alhamdulillah. Aslinya dari mana nih orang tua, Ustadz? Kayak ada Arab-Arabnya ginian. Kakek saya lahir di Hadramaut, A. Oh, Yaman. Udhun, Yaman. Oh, kan biasanya ada apa? Ada nama-nama marganya tuh. Baras. Oh, Syekh artinya Ali apa bin tuh? Abdul Baras. Artinya apa? Itu Sahihul Ratib, A, yang suka dibaca sama para habaib Ratib al-atas. Di situ ada Syekh Ali bin Abdul Baras, itu adalah datuk saya. Masya Allah. Jadi mah terah ulama ini mah ya. Ya, doa kakek, nenek biasanya terus turun ke anak cucunya, Masya Allah. Terus cita-cita kecil apa Ustadz itu sebetulnya? Dari kecil memang saya bercita-cita seperti ini, A. Di buku SD kelas 5 ada tulisan tentang harapan saya waktu saya SD kelas 5 di buku IPS, A. Tulisannya itu adalah nama saya tulis Profesor Dr. Insinyur Kiai Haji Haikal Hasan MM MSc MBA DLL. ALM bahaya. Itu masih SD. Saya tulis di bawahnya saya seorang pengajar, seorang guru, seorang dai. Oh begitu ya, Masya Allah. Terus akhirnya yang sudah terkabul yang mana di antara yang ditulis waktu SD itu kan? Alhamdulillah terkabul sebagai seorang guru, karena di rumah kan punya yayasan kecil, ngajar anak-anak kecil sejak saya itu buka tahun 1986, udah buka pengajian. Wow, usia berapa tuh? Masih muda dong, ya? SMA. Wah, lebih awal. Pas waktunya dakwah juga 86 tuh. Yayasan itu saya bangun karena anak-anak kecil suka berisik, di masjid. Suka diusir sama pengurus masjid. Berisik. Sana keluar, gitu. Jadi dikumpulin aja gitu ya? Iya betul lah. Ya udah kumpul di rumah. Panggilnya Kak Haikal. Kumpul di rumah Kak Haikal, kumpul ngaji Isya baru balik ke masjid. Dan ternyata keterusan sampai sekarang. Bekal ilmunya dari mana itu? SMA sudah mulai dakwah. Alhamdulillah dari kecil udah masuk ke pesantren di Darul Mambaul Ulum dulu, Mambaul Ulum, setelah itu Darus Saadah. Masya Allah, Alhamdulillah, Mambaul Ulum Darus Saadah ya. Oke Ustadz, kelihatannya saya nggak bisa goyang-goyang terus. Ustadz bicara dulu deh, siapa jamaahnya. Saya cari tempat, saya nggak bisa bergerak di belakang di dapur gini, nggak enak, lapar. Ya.
Silakan Ustaz, jawab sapa dulu jamaahnya nih, monggo. Baik. Hidup yang dimuliakan ini adalah supaya kita nggak yang tergantung dalam suasana al-yakin ini bimana haza al-maut, kematian. Latihan ikhlas itu terus saja lakukan gitu ya. Ya. Kalau boleh saya sharing sedikit ilmunya latihan ikhlas, Ustaz? Ya. Katanya ada 5 jangan. 1, jangan selalu ingin diketahui orang. Diketahui boleh, tapi jangan selalu. Jadi tidak ada salahnya kita bersedekah dilihat orang, kita beramal dilihat orang. Yang penting yang tersembunyinya ini yang lebih banyak, amal rahasianya. Yang bahaya tuh justru amalnya hanya yang satu-satunya itu yang dilihat orang. Siap. Yang kedua, katanya ilmunya supaya kita ikhlas itu adalah bisa dirasakan ada orang dengan tidak ada orang sama atau tidak. Kalau ada orang kita semangat, nah kalau tidak ada orang tidak semangat berarti karena orang. Karena kalau karena Allah ada orang tidak ada orang sama saja, Allah ada, Maha melihat. 3, ini teori ya, kalau dalam praktek mah tidak sesederhana dengar teori ini, cuman saya karena belajar ini jadi waduh harus ada targetnya. Yang ketiga, alat ukurnya dipuji, tidak dipuji, dicaci, sama atau tidak. Nah, kalau dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat, berarti karena puji ya, bukan karena Allah. Gimana dong? Kan kita nalurinya udah pengen dipuji. Ya, pengen dipuji itu sudah karunia Allah, ada di sini nih. Software itu kita juga nggak ngerti kenapa kita jadi senang dipuji. Masalahnya ingin dipuji siapa itu. Nah, kalau ingin dipuji itu sudah tidak salah karena itu sudah diciptakan Allah dari software yang ada pada diri kita. Ingin disayangi, ingin dihargai, banyak yang ada di dalam yang kita tidak tahu kok ada. Nah, tinggal kita mau dipuji siapa. Nah, kalau dipuji orang ya cuman gitu aja, orang nggak tahu apa-apa terus muji. Tapi kalau dipuji Allah, Allah tahu segalanya, segala yang tersembunyi, dan pujian Allah tuh pasti baik luar biasa. Nah, katanya gitu, pengen dipuji siapa nih? Kalau dipuji makhluk, giliran tidak dipuji sedih, giliran dicaci sakit hati. Tapi kalau ingin dipuji Allah, udah pasti bahagia. Yang keempat, udah segitu aja lah, mau diselesaikan jangan. Lanjut, Yang keempat, riadohnya itu jangan ingin dihargai, apalagi misalkan kita udah ibadah, kita udah berbuat baca Quran, pokoknya amal soleh, terus di hati kita tuh ingin sekali orang tuh memperlakukan kita spesial. Kalau belanja, ingin jadi murah, orang jual ke kita gara-gara kita beramal ya. Kemudian kalau kita jalan, ingin orang tuh pada mempersilahkan, memudahkan urusan. Terus kalau orang berbuat jelek ke kita, lalu hati kita lihat aja nanti dia. Nah, rasanya kalau udah ibadah tuh orang tuh harus memperlakukan kita spesial. Dia udah hormati. Dan kalau orang tidak memperlakukan kita spesial, kita kecewa dan menganggap orang itu tuh bakal kena sesuatu lah. Nah, ini berarti sudah nggak benar ibadahnya. Karena kita menganggap ibadah kita tuh harus membuat kita dihargai oleh orang. Jadi kalau orang nggak menghargai kita tuh, wah nggak enak. Nah yang kelima, balas budi. Jadi kalau kita senang berbuat, tapi ngarep-ngarep dari makhluk, misalkan disebut, diingat, diterima kasih, nah makin banyak kita berharap, nah itu makin Allah tuh langsung aja nurunkan luka di hati kita, pedih. Karena kan pedihnya hati, lukanya hati itu dengan izin Allah, karena kita berharap dari makhluk. Jadi diingat-ingat, nggak usah disebut-sebut, nggak usah. Secara teori ya, tapi dalam praktek ini tidak sesederhana diucapkan ini. Ada tingkatan-tingkatan latihannya itu karena ikhlas itu
adalah sesuatu yang never ending. Ya, begitulah. Katanya teorinya gitu, Ustadz, maaf. Punten nomor 4 nomor 4 tadi itu kadang-kadang saya masih suka muncul terutama kalau melanggar lalu lintas, langsung aja buka helm, wih babe jalan gitu kata polisi. Sama kalau itu mah. Jadi kadang-kadang Astagfirullah, ya juga jadi malu kadang kalau misalkan ya kena pelanggaran gitu ya, santri yang bagian nyetir langsung jendela dibuka saat ban dipas, katanya, waduh, jadi satu sama deh. Untung kita aja ngobrol nggak ada yang dengar, ya nggak apa-apalah, kita istighfar aja. Memang kata juga secara teori mah gampang kita dengar, kita pelajari. Tapi untuk praktek tuh harus mujahadah betul ya. Tapi setidaknya kita tahu dulu lah seperti apa mestinya gitu. Alarmnya kalau kita sering terluka tuh kenapa? Oh berarti ini ada yang perlu ditingkatkan ya. Terusin silakan, Babe, cerita apa lagi, teruskan. Jadi sedikit cerita, itu kejadiannya beneran waktu muter di Ratu Plaza. Kalau yang dari arah Senopati itu tuh nggak boleh kanan, nggak boleh muter, harus belok kiri menuju Al Azhar. Kalau dari Senopati, supir saya itu bandel, nggak ada polisi, dia bilang jangan putar sedikit, tanggung Pak, ini udah maju aja terus. Tahu-tahu di stopin sama polisi. Begitu di stopin polisi, yang dibuka kaca saya di belakang. Polisinya bilang, langsung polisinya, wah Babe, foto dulu. Akhirnya saya turun foto-foto sama polisi baru boleh jalan. Nah di situ saya mendapat kenikmatan melanggar, astagfirullahaladzim. Nah sebetulnya di dalam ilmu ikhlas itu tuh kita sudah kena poin tuh ya, pelanggaran. Harusnya kita tutup aja biar kena tilang, biar dapat itu yang kita udah rada menjual kesolehan tadi itu untuk sebuah harga yang murah, ya nggak? Tilang berapa ya kan? Aduh. Insya Allah itu masa lalu yang insya Allah ke depan nggak terjadi lagi, insya Allah. Ya, juga kan bisa ngomong gini karena berpengalaman juga. Tapi memang ini harus dilatih sekali, karena kalau teori makan jatuhnya cuma tahu ya. Kalau belajar paham, tapi untuk bisa itu kan harus seperti latihan. Bersepeda juga kayu rem. Kalau sudah sering latihan, akhirnya mahir bersepeda. Kenapa? Karena dia memang ingin bersepeda. Nah, tidak semua orang itu punya niat ingin jadi orang ikhlas. Ada yang jalanin gitu aja, akibatnya kejadian itu tidak menjadi sebuah latihan. Ya, silakan teruskan. Jadi Allah gini bicara. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa yang disampaikan AA, Masya Allah, ini mohon punten izin saya rekam untuk saya narasikan dalam bentuk tulisan agar bisa dinikmati lebih banyak orang. Dan memang sebenarnya puncak keimanan itu adalah keikhlasan. Saya waktu masih jadi nyantri di Darus Saadah, gurunya salah satu gurunya itu Kiai Mukhtar. Ya Ustadz Mukhtar, itu ingat sekali, mohon dikoreksi, beliau mengatakan bahwa mukhlisin itu berada di jalur tertinggi gitu loh. Beliau sebelum mutakin, jadi sebelum mutakin langkahnya itu adalah mukhlisin. Beliau memberikan arahan, saya masih ingat, masih kecil, nomor 1 itu adalah muslimin, karena muslimin itu adalah antasyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa aqamas shalah wa atuz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata ila sabila. Lalu kemudian setelah itu mukminin. Mukminin itu berarti amanna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih gitu, dan wa yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, hari akhir, dan rukun iman yang keenam. Setelah itu muhsinin. Muhsinin itu anta budallah karena kata rau fa ilam takun tarau fa innahu yarauka, yaitu orang yang ihsan, dia menyembah kepada Allah dengan yakin bahwa dia akan melihat Allah. Fa ilam takun tarau fa innahu yarauka, kalau nggak sanggup maka yakinlah
bahwa Allah sedang melihatnya. Nah, setelah mencapai muslim, mukmin dan muhsin, Islam, iman dan ihsan, maka terbentuklah mukhlisin, yaitu orang-orang yang sangat ikhlas. Jadi levelnya tinggi sekali dalam hierarki. Nah, ketika telah ikhlas, maka muncullah predikat yang kita idam-idamkan, yaitu insan yang bertakwa atau muttaqin. Jadi muslimin, lalu kemudian mukminin, lalu kemudian muhsinin, lalu kemudian mukhlisin, lalu kemudian muttaqin. Nah, pada level berapa kita, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang mendengarkan ini, kata Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Coba kita hitung-hitung diri kita sebelum nanti masa hitungan. Tentu 5 tingkatan ini juga 5 tingkatan surga, 5 tingkatan kemudahan dan kelapangan hidup dunia dan akhirat. Jangan kecil hati kalau ternyata, duh saya baru muslimin nih. Sama juga kadang-kadang kita muslimin, kadang-kadang kita naik, ntar turun, ntar naik, ntar turun. Semoga pada waktunya diambil umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berada pada predikat yang sangat tertinggi, yang mulia, yaitu husnul khotimah, dibalut dengan insan kamil yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon dikoreksi, bagaimana dengan tingkatan-tingkatan seperti itu, atau ingatan saya yang salah dalam masih kecil mendapatkan ilmu itu. Oh, waduh, ini tahu, waduh. Ya, memang kalau secara umum kan tingkatannya 3 itu. 1, muslimin, Islam itu tahu kepada Allah. Mukmin itu percaya kepada Allah. Dan muhsinin ini yakin, antak budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Orang yang ihsan itu adalah orang yang seperti sekarang ya. Kalau orang yang ihsan itu adalah seperti saat ini, dia yakin seyakin-yakinnya bahwa sambil ngobrol begini, tidak hanya kita nih, tidak hanya sahabat-sahabat yang menyimak, tapi yakin sekali ini Allah juga sedang mendengarkan dirinya, sedang memperhatikan dirinya, mengetahui apa yang dipikiran, mengetahui juga niat dibalik semua omongan ini. Wow. Jadi sebetulnya kalau ilmu yang Anda dapatkan, kalau orang sudah memasuki derajat ihsan, nah itu pasti dia ikhlas. Karena orang yang ihsan itu dia merasa dilihat Allah setiap saat dan sudah puas dengan penglihatan Allah, walaupun ada orang, tidak ada orang, dia udah puas aja. Orang mau tahu, mau tidak tahu, Allah pasti tahu apa yang saya lakukan. Kita udah berbuat benar, disalahkan, ya nggak ada masalah. Kita udah berbuat yang terbaik, tidak dihargai, juga nggak ada masalah. Karena kita tahu, orang itu tahu. Kalau muhsinin itu kan dia tahu persis bahwa Allah tuh menyaksikan apa yang ada di pikiran, di dalam hati itu diketahui dengan sempurna. Akibatnya dia ikhlas, dia akan syukur, dia akan sabar. Kenapa muhsinin sabar? Ya karena dia yakin semua ujian ini dirancang oleh Allah yang maha baik, yang tidak pernah sekejap pun berbuat jelek. Selama ini aja kita diurus dengan baik, masa giliran ada yang nggak cocok kita anggap Allah jadi berbuat jelek, ya kan? Jadi dia syukur selalu, dan dia tidak cemas dengan apa yang belum ada, karena tahu Allah yang menguasai apa yang belum ada. Dia sibuk saja syukur, karena janji Allah syukur. Ini cerita Ustaz tentang ada ibu-ibu yang anaknya koma, remaja kecil ya. Tapi suami istri ini sangat yakin bahwa dengan syukurlah Allah menambah nikmat. Tidak disangka anak sehat terus kejadian terus koma. Tapi tidak aduh koma, enggak. Ya Allah, alhamdulillah jantungnya masih berdetak. Padahal anaknya tidak bisa apa-apa. Dari yang sehat menjadi berbaring, tapi yang dilihat itu adalah karunia. Jantung masih berdetak. Aduh, alhamdulillah ya Allah jantungnya berdetak. Komanya enggak terlalu jadi dipikirkan, tapi yang nikmat itu akhirnya
anak ini lama-lama bisa kebuka matanya, aduh sujud syukur, mata kebuka, terus jari bisa bergerak. Jadi yakin sekali bahwa nikmat itu ditambah kalau syukur. Dan sembuh sekarang anak ini dengan ilmu syukur. Masya Allah. Nah, kita kan kalau ada kejadian yang dipikir yang kehilangannya, bukan nikmatnya. Gitu tuh Ustaz. Tapi benarlah bahwa kalau sudah Ya itu Allah. tingkatannya mukhlisin dan mutakin, Masya Allah. Itu pendapat yang pasti benarlah kalau para ulama mengatakan itu. Lanjut Ustaz, lanjut. Allah. Habis apa namanya? Itu bagaimana ibu bisa begitu? Bisa sampai punya level seperti itu? Saya nggak sanggup membayangkannya karena waktu Aisyah sakit itu kayak dunia mau kiamat aja gitu loh. Waktu Aisyah masih kecil, begitu sakit saya tuh paniknya luar biasa. Sedikit cerita tentang ilmu ikhlas ini, ilmu ikhlas ini. Seperti pernah saya ceritakan, anak pertama saya tuh meninggal, namanya Umar Abdullah, meninggal. Dan lalu duka luar biasa, sedih luar biasa, sampai keluar rumah sakit malah mata yang sakit segini gitu. Kenapa? Karena nangis kagak berhenti, istri saya dan saya juga. Karena anak boleh kepengen, anak pertama laki-laki lagi, namanya Umar Abdullah. Dan kemudian setelah lewat masa nifasnya, bismillah, alhamdulillah, hanya mens sekali dan langsung dia hamil lagi. Gembira lagi gitu, girang lagi. Dan alhamdulillah kita siapkan segala sesuatunya, well prepare lah supaya tidak terjadi lagi. Maka kemudian lahir dengan selamat dan sehat dan sempurna. Namanya Salma Hanifah. Kita, wah, apa-apa Salma, apa-apa Salma. Dan ternyata ketika usianya memasuki umur 2 tahun, lagi sehat, lagi digendong sama saya, tiba-tiba lemes, sakit, dan karena ibunya kuliah, saya kok nggak enak ini. Maka Mbah datang, lalu kemudian Mbah kenapa nih dikasih minyak gitu ya, badannya diurutin. Lalu saya gendong, sini Mbah, saya gendong, tiba-tiba melemas dan napasnya itu berakhir di gendongan saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pas ketika lagi saya gendong diri, lagi saya timang-timang jalan supaya dia nggak bosan duduk gitu. Salma Hanifah. Terus lagi-lagi tuh dunia kayak kiamat aja, sampai tangan saya luka karena memukul lemari kaca. Ya, memukul lemari kaca, tangan saya pada terluka. Saya masih ada luka-lukanya dalam ininya, dalam apa namanya, dalam kemarahan saya sampai berdarah-darah. Kaca masuk, saya nggak sadarin. Saya bawa lari ke rumah sakit haji, ternyata sudah meninggal sejak di rumah, kata dokter. Lalu kemudian jadilah suasana duka yang luar biasa di rumah. Hari-hari penuh dengan kegelisahan. Bagaimana buka lemari dapur, ada susu bayi. Dan istri saya sempat kayak stres ke dapur bikin susu. Saya bilang, buat siapa ini? Kamu kenapa begini? Ini buat siapa? Begitu. Sampai dia kehilangan yang luar biasa. Hari-hari begitulah. Dan ternyata setelah memeriksakan diri ada penyakit gitu ya, toksoplasma di tubuh istri saya dengan kadar yang sangat tinggi. Toksoplasmanya itu 319. Padahal 2 saja, 1 saja nggak boleh toksoplasma itu. Maka disitulah saya ketiga profesor, Profesor X, Y, Z. Profesor X yang di Tebet, kemudian yang di Cipto, kemudian yang di Epasari. Semuanya mengatakan sangat sulit untuk punya anak. Dan hampir tidak mungkin karena kadar toksoplasmanya begitu tinggi. Dan akhirnya semua kembalilah
bahwa bukan dokter yang menentukan, bukan dokter yang menentukan. Haza min fadli Rabbi. Ya, ini Allah yang kasih dengan Allah yang titip. Allah mau ambil atau enggak ambil, barulah setelah kehilangan dua begitu baru ada rasa bersyukur. Sebelumnya marah-marah dan ini kenapa selama 2 tahun lebih tidak berani hamil sama sekali karena dokter berkata kalau hamil anaknya bakal cacat, bakal ini. Dan yang namanya hidayah kan datang dari mana saja. Saya akhirnya mendengar sebuah radio. Nah, di zaman itu sering tuh dengar ya di setel radio menjelang ke kantor. Dan ada satu cerita di episode tertentu saya lupa tentang seorang yang di USG anaknya cacat. Anaknya cacat, pokoknya cacat, kalau bisa digugurin saja kata dokternya. Si ibu juga bilang, tidak cacat atau tidak cacat, ada kakinya atau tidak ada kakinya, ada tangannya atau tidak ada tangannya. Bahkan kepalanya, ususnya itu di luar sekalipun. Ini pemberian Tuhan, katanya. Saya harus terima apa adanya. Di situ saya menangis sekali. Dan kemudian saya berkata dalam hati, insya Allah, untuk yang ketiga ini, Allah akan panjangkan umurnya. Dan ternyata setelah berobat juga, usaha terus, sampai kadar toksonya itu aman. Dan Alhamdulillah, anak saya yang ketiga, lahirlah Aisyah. Aisyah Amalina, saya kasih nama. Yang panjang usianya dan sehat badannya dan panjang amalnya dan panjang usianya. Dan ternyata ketika Aisyah sakit umur 1 tahun kurang beberapa bulan terjadi lagi kepanikan yang luar biasa. Baru 1 bulan sudah masuk ke UGD. Masuk ke UGD kata dokter ada invaginasi. Jadi harus dioperasi. Perutnya harus dibuka, karena kalau tidak, usianya tidak akan bertahan sampai 24 jam. Anak yang ketiga itu. Nah, ternyata keikhlasan, bersyukur, dan pasrah kepada Allah, sumber kekuatan. Masih di dokter itu juga, dokternya langsung suruh pulang. Tadi profesor yang berkata invaginasi. Saya lagi cari kamar di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Lalu kemudian lagi di ruang tunggu, ada seorang dokter masih muda sekali. Lagi baru lulus, belum lulus lagi praktek. Katanya gini, kenapa ini Pak nangis? Katanya invaginasi. Loh, kok invaginasi? Ya katanya duburnya berdarah, ini ciri-ciri invaginasi. Coba foto dulu. Dibawa sama dokter itu di foto ronsen. Begitu di foto ronsen, katanya ususnya nggak apa-apa. Bapak pulang saja, pulang. Ini anak stres ini gara-gara bapaknya ini. Pulang saja. Santai ntar. Insya Allah mudah-mudahan dia bukan orang Muslim, dia orang Nasrani, orang Cina, Kristen. Pulang saja Pak, pulang. Mudah-mudahan ntar anaknya baik. Di mobil juga udah baik. Dan ternyata sampai di mobil nangisnya menurun. Dan beberapa menit kemudian tidak nangis dan sampai di rumah tenang. Dan Alhamdulillah anaknya baru saja lulus SMA. Yang itu yang di belakang? Iya, yang di belakang tadi. Masya Allah. Waduh, kalau mendengar kisah ini, aduh, Masya Allah. Udah tamat SMA ya? Loh, SMA-nya tamatnya yang tamat nggak jelas itu bukan? Betul, Iya kan, tamat nggak jelas kurang pugul itu kan. Dia ketawa. Kata dia ikut ujian ya, ikut ujian. Ujian apa? Ujian corona katanya. Oh iya, ikut ujian corona. Benar, ini lulusnya juga lulus korongan. Iya. Baik Ustadz. Waduh, saya lagi baca hadis tentang yang dipanggil anaknya itu kan oleh ini banyak hadis tentang bagaimana orang tua yang diambil anaknya oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan
kalau ridho sorga itu Ustaz, ada tabungan di sorga, betul? Amin ya Rabb, amin ya Rabb. Ya memang setiap rumah tangga itu ada episode masing-masing, sehingga tidak layak kita itu ikut campur dalam urusan rumah tangga orang lain, karena ada coupling masing-masing yang Allah rencanakan, bagaimana cara Allah menggugurkan dosa tiap orang, bagaimana cara Allah mengangkat derajat tiap rumah tangga itu unik, sehingga tidak bisa dibanding-banding. Keluarga siapapun tidak bisa dibanding-banding, karena Allah punya rencana kepada setiap keluarga itu unik sekali. Nah sayangnya di kita tuh kerjanya ngebanding-banding ya, dan ikut campur dalam urusan orang lain, sesuatu yang bukan wilayahnya. Harusnya mengambil hikmah, mengambil pelajaran gitu. Jadi apa hikmahnya Ustadz? Jadi ada berapa sekarang anaknya? Setelah Aisyah lahir lagi Aliyah. Mantas Aisyah, undangan MT Aisyah diterima terus ya, karena anak pertama ini ya. Ya. Nah. Aisyah dan Aliyah. Baru 2, insya Allah doain. Oh, Aisyah, Aliyah, nanti Sanawiyah dan Ibtidaiyah. Aliyah, Sanawiyah. Nah, pelajaran apa yang paling mengesankan dari kejadian itu yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Ustadz sesudah ini, sesudah itu? Ya. Saya hakul yakin, ainul yakin, betul-betul saya saksikan dan saya rasakan keyakinan itu bahwa faiza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Sudah 3 dokter yang mengatakan istri saya tidak bisa hamil. Sudah tidak bisa hamil sama sekali. Profesor Nud, Profesor Yakub, dan Profesor Budi. 3-tiganya mengatakan tidak bisa hamil. Ternyata yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi saya mendapat keyakinan tentang percakapan Allah dengan Nabi Ibrahim. Fa idza maritu fa huwa yashfi. Jadi dokter mau bilang apa, hanyalah lewat begitu saja. Ya, hanyalah ikhtiar kita dalam proses. Namun semua keputusan di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmahnya bukan cuma itu, hikmahnya terus sampai ke belakang. Saya ngadu tender karena bisnis saya kan pelatihan Bisnis saya itu kan training, pelatihan, outbound begitu. Sampai sekarang ke bawah. Adu tender. Waktu dulu di Pertamina, kompetitor saya itu PricewaterhouseCoopers, Arthur Andersen Consulting, asing semuanya. Saya apalah Anugerah Consulting yang baru kemarin berdiri, belum lama. Kalau sekarang sih udah alhamdulillah 15 tahun usaha saya di pelatihan dan di outbound training. Itu saya hantam aja. Saya bilang yang menentukan ini adalah direktur. No. Saya bilang Allah yang menaruh hati di direktur Pertamina untuk memilih siapa pemenang tender ini. Allah yang menentukan, yang meletakkan di hati para pemegang keputusan itu bukan hebatnya PricewaterhouseCoopers, bukan hebatnya consulting Arthur Andersen. Tapi kalau Allah mengatakan kun, pasti. Maka saya maju di tender itu. Dan alhamdulillah, saya menjadi rekanan di Pertamina untuk pelatihan kilang di seluruh Sumatera waktu itu. Dia, Haikal siapa yang kenal? Pelatihannya apa modelnya? Tapi bisa memenangkan tender secara murni, tidak ada kolusi, korupsi, KKN, tidak ada komisi, tidak ada titipan, tidak ada apapun, menang tender dan mengalahkan perusahaan asing dengan harga yang bersaing. Masya Allah, ya Masya Allah. Boleh ikut mengomentari ya tentang profesor yang 3 tadi. Itu profesor tidak ada yang salah 3-tiganya karena memang taunya itu. Jadi kalau ini tidak bisa hamil, ini tidak bisa, memang itu yang Allah takdirkan, pengetahuannya sampai di sananya. Sengaja oleh Allah diatur Ustadz Haikal berjumpa dengan beliau-beliau supaya makin yakin bahwa pertolongan Allah itu min haitsu la yahtasib. Gitu. Kalau ketemu dengan udah ini bisa nanti tendangannya kurang, betul? Jadi sengaja harus dipaitin dulu
supaya ketika datangnya pertolongan Allah tuh bulat. Gitu ya kan. Yang kedua dikasih oleh Allah tandingan siapa tuh para water yang tadi itu apa? Borwater atau apa ya. Nah, sekarang ternyata Ustadz Haikal perusahaannya menang. Itu juga ujian ya enggak? Kan ujian tuh ada yang ujian yang mensyari atau khairi, betul? Nah, ujian yang menyenangkan Ya, itu tuh jauh kan begitu kan, waladablukum bisyari wal khairi fitnatan. Jadi akan ditimpakan kepadamu keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, ujian. Nah, sebetulnya yang lebih berat itu adalah ketika keterima, Ustadz. Ketika keterima tuh kan dengan ditiup aja. Nah, tapi kalau tidak ujub malah makin meruduk, sukses. Tapi orang itu kalau dikasih kesuksesan tuh lebih mudah menganggap ini dirinya. Nah, itu yang bahaya. Tapi kalau Ustadz tadi yakin ini Allah yang ngebulak-balik hati, nah, insya Allah lulus. Allah penentu. Jadi beratan mana? Ujian ke lapangan, ujian kepahitan? Ke lapangan. Kenapa berat? Buktinya apa? Kalau kepahitan berarti misalnya nggak ada uang, nggak ada proyek, dan akhirnya kita diam di rumah. Diam di rumah akhirnya kita ibadah. Ujian ke lapangan, ada uang, ngetop, pengennya keluar, ke mall. Waktu belum dikenal, tenang. Sekarang udah dikenal, gegayaan, tegur sana, tegur sini. Hey. Nah itu dia, ujian ke lapangan itulah yang kadang-kadang, astagfirullahaladzim, kenapa begini ya? Gitu. Astagfirullahaladzim, kenapa begini ya? Begitu. Ada uang, wah, jalan, makan, keluar kota, pesawat, ya, bisnis. Nah, itu ujian ke lapangan seringkali melupakan dan mengkikis hati. Itu yang saya rasakan, yang saya istighfar terus kepada Allah atas ujian ke lapangan seperti itu. Mobil, dulu mah nggak ada mobil, kemana-mana naik motor. Nikmat aja gitu loh. Enak, wah asik punya motor. Masih punya motor. Begitu punya mobil Hyundai warna hitam ya? Putih. Kalau dulu. Oh, dulu hitam. Nah, warna beda banget hitam dengan putih, Ustaz. Anak. Hitam dulu yang pertama ya. Anak saya bilang putih. Udah nggak apa-apa, nggak usah berantem. Ini Ramadan. Itu pertama punya mobil Hyundai warna hitam. Hyundai Avega. Hyundai Avega. Itu pakai Hyundai Avega baru kenikmatan segitu aja. Itu ngelihatnya, wih enak ya kalau punya Mercy. Wih enak ya kalau punya Alphard. Wih enak ya. Duh, kenapa jadi begini gitu loh. Dulu waktu punya motor ikhlas aja, nggak pernah ngelihat banding-bandingin sama Alphard. Nah, jadi ujian ke lapangan itu sering lebih menipu begitu. Memang benar, Ustaz, benar sekali, benar sekali. Contoh yang paling gampang itu waktu naik pesawat. Kalau pesawatnya lancar, enak, jatuhnya tuh nonton video, dengerin lagu, atau tidur. Tapi ketika dikasih ujian goncangan, itu wirid semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Benar. Jarang pada nyebut Allah pada waktu lancar mah ya kan. Ya Allah. Weh, ini internet siapa nih yang nggak stabil nih? Oke, kita sekarang giliran pertanyaan dari MT Aisyah ya. Pak Faruk, tolong Pak Faruk. Kita keenakan ngobrol nih. Harusnya tadi sudah pada nanya. Silahkan bisa unmute ibu-ibu, silahkan. Bu Yeti, silakan. Maksudnya di unmute itu. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke Ustadz Haikal, Bu.
Ya, Pak Ustadz Haikal, aku mau tanya. Tadi kan ada urutan muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin, dan mutakin terakhir ya. Ya, Yang mukhlisin itu apa ya, Pak? Tadi saya agak ketinggalan nyatet. ya. Makasih, Pak Ustadz. Terima Syukron. kasih. Seperti yang AA sampaikan semula bahwa ini adalah sebuah ijtihad daripada ulama, gitu. Ulama kadang memudahkan buat kita menerima pelajaran. Sebagaimana hari ini dengan kisah yang AA sampaikan, dengan ilmu yang AA sampaikan, itu memudahkan kita untuk menerima. Tingkatan itu pun juga demikian, supaya kita memudahkan. Ya, maka orang ihsan pasti juga mukhlis gitu ya. Cuman mukhlisin betul-betul orang yang ikhlas, dia bukan hanya ikhlas dalam harta, dia ikhlas dalam semua, apapun yang mendapat, apapun yang nggak didapat, apapun yang terlintas, maupun apapun yang nggak terlintas. Jadi mukhlisin, orang-orang ikhlas adalah orang-orang yang betul-betul mendapat pilihan, artinya sudah konsisten, sudah stay, sudah betul-betul 24 jam itu loh, dia selalu merasakan apa yang Allah berikan, ini adalah yang terbaik. Apalagi menyikapi corona seperti ini. Ini yang terbaik, biar kita bisa back to home. Stay at home, akhirnya back to home misalnya, kembali ke untuk mendidik anak, tadarus bersama anak, dan sebagainya. Juga corona ini dia ikhlas banget. Walaupun dia punya usaha harian, dengan corona ini, maka dia ikhlas, dia terima, dia nyadar bahwa gerobak dorongnya udah kotor, harus dibersihkan, harus dicat ulang, dan kacanya pun mesti dibersihkan. Dia ikhlas banget. Begitu juga dengan usaha saya misalnya. Usaha saya itu pelatihan, usaha saya itu training gitu. Dengan adanya corona ini, saya ikhlas lillahi ta'ala, dan saya akan ambil hikmahnya, yaitu memperbaiki materi-materi pelatihan saya. Kurang lebih demikian Ibu, mudah-mudahan bisa diterima. Insyaallah, amin. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lain? Mau tanya Pak Ustadz. Mau tanya. Rika. Giliran. Tadi nggak bisa nyalain. Iya, sekarang nyalanya. Halo? Yang siapa dulu nih? Ya, yang mana aja yang bunyi dulu. Sultan lah. Silakan. Tadi Pak Haikal bilang kan ada ihsan ya. Kalau boleh tahu maksudnya ihsan apa, Pak? Ihsan? Iya, ihsan. Anta budallah ya. Oh iya. Ceritanya itu Bu, ceritanya Nabi lagi dengan para sahabatnya. Tiba-tiba datang seorang pemuda yang gagah, yang keren. Duduk dekat Nabi sampai dengkulnya pemuda itu hampir menyentuh dengkul Nabi. Sedangkan di hadis yang lain, kalau kita baca hadis, di hadis yang lain, sahabat tuh nggak pernah ada yang berani seperti itu. Kata Abu Bakar Siddiq, ya kami dekat dengan Rasulullah, menatapnya pun itu hanya berani dari jauh. Ketika dari dekat, kami menunduk karena wibawanya. Begitu juga Abu Hurairah dalam hadis riwayat Tirmizi, ketika Rasulullah sudah wafat, banyak anak-anak muda yang belum pernah berjumpa dengan Rasul, bertanya pada Abu Hurairah, wajah Rasul itu bagaimana? Kata Abu Hurairah, kamu pernah lihat matahari nggak? Pernah dari jauh, dari dekat? Nggak pernah. Begitulah kami memandang Rasulullah, kata Abu Hurairah. Dari jauh kami memandangnya, tapi semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, kami tidak sanggup memandangnya.
Tidak ada makhluk yang lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami takjub dan menundukkan kepala, kata Abu Hurairah. Maka anak muda ini rada aneh, Bu. Dia datang, dengkulnya hampir beradu dengan dengkul Rasul. Lah kok dekat banget. Sahabat sudah mulai merasa risih. Lalu ditanya, setelah ucap salam, dia tanya, "Mahwal Islam ya Rasulullah?" Apa itu Islam ya Rasulullah? Nabi menjawab, "Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa aqama shalah wa ata zakah wa shoma Ramadan wa hijjal baiti man istata'a ilaihi sabila." Islam itu syahadat, ya, salat, zakat, puasa, haji. Orang itu malah membenarkan, "Shadaqta ya Rasulullah." Engkau benar. Waduh, ini kan kurang ajar. Habis nanya terus ngebenerin, kayak ngetes gitu kan. Kayak ibu ditanya, "Ibu, bumbu nasi goreng apa?" Nasi goreng itu pakai cabai, bawang merah, bawang putih, kecap, lada, merica, dan garam, lalu pakai telur dan sebagainya. Terus saya bilang, "Betul, ibu pinter." Loh, kok gitu kan? Nah, pemuda itu begitu. "Shadaqta ya Rasulullah." Engkau benar ya Rasulullah. Sahabat udah mulai nengok-nengokan, ini mahanya orang. Lalu tanya lagi, "Mahwal iman ya Rasulullah?" Apa itu iman ya Rasulullah? Nabi menjawab lagi, "Al-iman an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri." Iman itu kan beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, dan kepada takdir baik dan buruk. Lagi-lagi orang itu berkata, "Shadaqta ya Rasulullah." Engkau benar ya Rasulullah. Loh, ini kok kenapa gitu? Yang baik dia nanya lagi, "Mahwal ihsan ya Rasulullah." Apa itu ihsan ya Rasulullah? Nabi menjawab lagi, "Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan kalau tidak sanggup membayangkan, dan nggak sanggup ya, dan kalau nggak bisa, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia, Allah itu melihatmu. Jadi merasa dilihat Allah saat beribadah. Anta abudallah kanaka, ketika ibadah betul-betul khusyuk. Nah, ini orang yang ihsan. Nah, akhirnya malaikat pemuda itu berkata lagi, "Shadaqta ya Rasulullah." Gitu lagi. Sampai ditanya, "Kapan hari kiamat?" Kata Nabi, ya yang nanya sama yang ditanya sama-sama nggak tahu. Lalu ketika pemuda itu pergi, baru Nabi berkata pada para sahabat, Nabi bersabda kepada para sahabat dan bertanya, "Kamu tahukah siapa itu yang datang?" Yang datang itu adalah malaikat yang sedang mengajarkan kepada kita tentang Islam, iman, dan ihsan. Begitu Ibu penjelasannya. Oh, berarti ihsan itu tingkatan tertinggi ya Pak Ustadz ya? Sebagai manusia. Dalam 3 tingkatan itu untuk ihsan, betul sekali. Iya, iya. Makasih banyak Pak Ustadz. Alhamdulillah. Satu terakhir, karena waktunya sudah habis, nih 1 jam nggak kerasa. Ada pertanyaan lain? Oh. Silakan. Ibu Rosita curhat, katanya sama kisahnya dengan saya dalam memiliki momongan, kata Ibu Rosita. Assalamualaikum, boleh nanya? Salam. Ya, Pak Ustadz Haikal sama Agim. Ya, silakan Bu. Itu anak kan ada yang udah hafal Quran. Cuman saya perhatiin kalau kita nasihatin untuk murojaah atau memelihara hafalan itu kadang kurang terima. Gimana caranya supaya menasihatinya dengan cara ihsan tadi gitu, agar nggak tersinggung juga caranya gitu. Terima kasih. Silakan jawab Ustaz, silakan jawab Ustaz. Bentar. Ya Allah, ini jawabannya berat sekali. Kok begitu Ibu? Maaf banget anaknya, kenapa bisa begitu? Kok anaknya kurang ajar ya Bu ya? Maaf ya Bu ya. Inilah punten kalau mau galak sedikit, minta maaf, mau galak sedikit, minta izin sama boleh enggak? Mau galak sedikit. Boleh, Ustaz, bukan galak, tegas namanya. Ibu, Ya, tolong rekam suara saya. sudah direkam dari awal. Gampang, tinggal pencet gambar rekam.
Ya, tolong rekam suara saya dan tolong perdengarkan pada anak ibu ya. 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 Bismillah. Dengan nama Allah. Anak muda, sehebat apa ilmumu? Secanggih apa ilmumu? Sampai kau rela membuat ibumu kecewa. Sehebat apa? Sedalam apa? Apa yang telah ibumu berikan? Sejak kau masih dalam orok, masih dalam perut, sampai lahir, dia menyusui, dia mengandung, Masya Allah, sampai begitu beratnya, dia rawat kamu sampai besar, dan kemudian mengecewakan hatinya. Sehebat apa ilmumu? Berapa banyak orang-orang yang mengaku hijrah, dia meremehkan ibunya. Berapa banyak orang-orang yang mengaku telah hijrah, mengaku telah hafiz, tapi dia merendahkan ibu dan bapaknya. Ingat, ridha Allah fi ridha walidayhi, wa sukhtullah wa sukhtu walidayhi. Ridha Allah tergantung ridha orang tua, dan murkanya Allah juga tergantung murkanya orang tua. Ibumu tuh bukan nggak bisa hafal, tapi kamu keburu lahir, sehingga dia tidak ada waktu untuk menghafal, karena sibuk membesarkanmu. Bapakmu bukan nggak bisa hafal, tapi terlalu sibuk mencari nafkah untuk membesarkan dirimu, sehingga dia nggak sanggup menghafal Al-Quran. Sehebat apa engkau? Sampai berani-beraninya mengecewakan hati orang tua. Demi Allah, air susu yang paling mahal itu air susu ibu. Demi Allah, keringat yang paling berharga itu keringat bapakmu. Dia banting tulang, dia peras keringat untuk membesarkanmu. Ketika kau besar, begini jadinya. Mengecewakan hati ibumu, mengecewakan hati bapakmu. Demi Allah, akan menjadi haram ilmumu ketika orang tua nggak ridho. Ketika ayahmu marah, ketika ibumu marah, melihat sikapmu ini, pada hakikatnya Allah yang marah. Man arda walidayhi faqad ardallah, wa man askhata walidayhi faqad askhatallah. Sadarlah wahai anak muda, jangan sampai Allah murka di tengah hafalanmu, jangan sampai Allah murka di tengah hijrahmu, jangan sampai Allah murka di tengah ibadah-ibadahmu. Ketahuilah, semuanya ini adalah tergantung. Orang tua itu adalah malaikat tanpa sayap, yang ridhonya menjadi ridho Allah, dan murkanya menjadi murka Allah. Hati-hati memperlakukan orang tua, wahai anak muda. Camkan ini. Camkan dan ingat-ingat ini. Bahwa jangan pernah sekali-kali mengatakan, ala ibu awam di hatimu. Ala bapak nggak ngerti agama. Ala ibu nih bid'ah melulu. Ala bapak ini kurafat melulu. Demi Allah. Demi Allah. Demi Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia masuk ke dalam surga. Dia menjadi pemuda dijamin surga pertama oleh Allah dalam periode Mekah. Apa? Apa coba? Ibunya saat itu penyembah berhala. Tetapi saat masih hormat dan taat kepada ibunya. Walaupun ibunya penyembah berhala. Ibunya melarang sholat. Sholat tidak boleh oleh ibunya. Sa'ad bin Abi Waqqas masih taat. Ketika ibunya tidur, baru saat berani sholat. Saking menjaga perasaan ibunya. Bayangkan, padahal ibunya penyembah berhala. Dan apa kata Nabi tentang Sa'ad? Ketika Sa'ad baru muncul di pengajian, malaikat Jibril datang membisiki Nabi dan berkata, yatslu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi datang seorang laki-laki penduduk surga. Bayangkan, Sa'ad bin Abi Waqqas masuk surga tanpa hisab dan menjadi orang dijamin karena dia menjaga perasaan ibumu, menjaga perasaan ibunya. Kalau kau tidak bisa menjaga perasaan ibumu, maka insya Allah dengan pengajian ini, dengan suara ini, mudah-mudahan Allah memberikan kesadaran bagimu untuk menghormati ibumu. Sampaikan ini kepada anaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu bukan galak, Ustadz. Itu salah satu sifat rahmat, kasih sayang dalam bentuk peringatan yang tegas. Waduh, keluar deh tanduknya ya, Masya Allah. Ustadz, terima kasih. Ini penutup. Udah bedul nih, Ustadz. Jadi sekali lagi ibu-ibu, yang bagaimana nih kalau orang memposting tentang sedekahnya dalam situasi begini. Kalau AA sih senang lihatnya, karena itu akan menginspirasi yang lain. Tidak bisa kita memvonis seseorang tidak ikhlas hanya karena kita melihat orang itu memposting. Tidak boleh, kita tidak boleh suudzon, tidak boleh. Kita harus mencari 1001 alasan untuk berbaik sangka kepada orang beriman.
Lo orang apalagi seperti tokoh-tokoh itu bersedekah, kita husnuzon karena memang tugas tokoh itu adalah memberikan contoh. Dan di balik itu kita berbaik sangka lebih banyak lagi yang tidak dilihat. Nah, itulah bagi kita yang melihat. Lalu bagaimana kita yang sekarang memposting? Kita boleh saja memposting, ya ini titipan orang yang jangan itu adalah titipan orang kita sampaikan, diakui ini seakan-akan kita yang sedekah. Padahal itu patungan dari orang-orang. Dan dia sendiri nggak ngeluarin lagi, ya. Orang sekian karung, dia cuma 1 ons. Dan dia ngaku-ngaku. Dan tidak ada lagi selain yang diposting. Dia posting tuh segitu-gitunya. Tapi tidak ada lagi amal sedekah lain selain yang diposting. Nah, itu bahaya bagi kita, ya. Kalau kira-kira kita cuma segitu-gitunya ya nggak usah. Tapi kalau kita memotivasi, misalkan 10 karung motivasi, tapi sambil sembunyi-sembunyi kita misalkan 500 karung, ya baguslah ya. Tapi kalau kita yang diposting 10 karung, ternyata yang nggak diposting nggak ada lagi, udah berarti nggak bisa ya. Jadi jangan kotori hati melihat orang lain yang memposting, karena itu adalah bagian yang dibolehkan dalam Islam. Dan berprasangka baiklah bahwa di balik itu lebih banyak lagi. Dan juga kalau kita yang melakukannya, jagalah hati. Ya, Ustadz terima kasih. Mudah-mudahan berkah ini karena waktunya sudah mau duhur ya. Amin. Janjinya sih sejam, tapi panjang lebar nggak apa-apa Ustadz. Siap. Terima kasih ilmunya ya. Semoga Ustadz digolongkan oleh Allah menjadi ulama yang sangat mencintai Allah, dicintai Allah, merindukan Allah dan dirindukan oleh Allah, dan diberikan istiqomah keluarga dan keturunannya dijaga oleh Allah dari segala lahir wal batin, dan seluruh keluarganya oleh Allah diberikan perlindungan dan keistiqomahan, kumpul di dunia mulia dan kumpul di akhirat mulia. Juga para jamaah yang menyimak, semoga doa ini juga untuk semua yang hadir, semua yang menyimak, semua yang benar-benar merindukan kebaikan di bulan penuh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah, jazakallah khair Ustaz. Amin. Jazakumullah. Ya. Amin. Tutup di akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.